سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila ibnu Adam yawma nahri min amal habbu ila Allah ta'ala min iraqati dami nafsan. Al hadis. Wa qala Allah azimu bahayakum bainaha ala sirati matayakum. Wal mana sadaqallahu azim wa baraka rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhimmatun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun di sini akan masalah tentang kurban. Karena kita hitung berapa bulan lagi, bahkan jampe ya. Kenapa? Karena ini kurban termasuk ibadah. Kita bakal menginjak musim pembunuhan, pembantaian. Mau sama sadis, dipotong, dimakan, kasihan. Nah, mutilasi lagi. Menurut dipanggang tambah, parah lagi. Tapi beruntung, gitu kan. Untung siapa? Untung kalau jadi satu hewannya. Satu hewan, sapi, kambing, apapun hewan yang dimakan oleh kita itu ruhnya akan ke surga. Tapi kalau enggak kemakan, itu tetap jadi bangke, jadi enggak jadi apa-apa. Mantak dia nunggu dipotong, dimakan, nah gitu kan. Masih beruntung jasa satu hewan, enggak ada hisabannya. Dipotong, dimakan, udah masuk ke surga. Enggak dimakan, model kucing atau mati tetap itu kan, mati jadi tanah, angus, udah angus jadi tanah, beli tanah lagi. Nah, kalau manusia masih banyak perjalanannya. Mana? Pertama kita menunjukkan sholat, kewajiban kita tiap waktu. Ketika kita persiapan bekal buat menuju ke akhirat, masuk pintu juga pintu disebut pintu alam barzakh. Itu alam kubur pintunya. Sebut alam barzakh, pintu memasuk ke akhirat. Sebelum ke akhirat alam barzakh dulu, itu alam juga sama. Persiapan bekal buat menuju ke akhirat nggak sembarangan, nggak sedikit, itu kan bekalnya buat kita. Yang masa enteng di dunia nunggu ridhonya Allah repot, tetap harus ibadah. Karena kalau kita nunggu ridhonya Allah belum tentu. Di zaman Bani Israil ibadah 100 tahun belum pernah maksiat, tetap menuju ridhonya Allah. Itu kan. Ketika dia mau cabut roh, ditanya dulu oleh malaikat suruh Allah. Apa jawabannya dia? Malaikat, kamu katanya waktunya pulang. Itu kan, waktunya pulang menuju ke akhirat. Kamu ingin ke surga? Ingin ke surga. Dengan hasil apa? Dengan hasil ibadah. Kata malaikat, kata Allah, kalau kamu ingin ke surga dengan hasil ibadah 200 tahun belum pernah maksiat, itu baru kebeli satu kuping sebelah. Satu kuping sebelah. Ada yang mengatakan ulama cuma napas doang. Yang lainnya ke neraka berarti kan. Berarti kalau kita yang ke surga, tujuannya minta ridhonya Allah. Salat kita, ibadah kita dan sebagainya tetap nunggu ridhonya Allah. Meskipun kita kemarin sore ibadahnya tetap mencari ridhonya Allah. Masalah surga, fadlnya Allah, itu lain lagi ceritanya.
Sama dengan kurban juga, kita tujuan cari ridhonya Allah. Meskipun kita makan, tetap ridhonya Allah dicari. Kasab apapun cari ridhonya Allah. Minta keberkahan dari kasab kita, apa kita kerjakan, minta ridhonya Allah semuanya juga. Tidak lepas dari ridhonya Allah. Di sini masalah kurban, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yusanu muta'akkidan lihurin qadirin adhiyatun bizibhi jaza'in dha'nin. Yang pertama, disunahkan hukumnya sunnah muakkad mengerjakan kurban, meskipun setiap tahun kita dibahas. Ini kan mengulas terus, mengingatkan gitu kan, takut yang ketinggalan yang kita bahas gitu kan. Meskipun disunahkan sunnah muakkad mengerjakan kurban, satu, lihurin kepada orang Islam yang hurin, merdeka, bukan hamba sahaya. Qadirin, punya untuk beli kambing atau sapi atau onta. Qadirin, punya duitnya buat belinya, atau punya ontanya, atau punya sapinya, atau punya kambingnya. Disunahkan apa? Tadhiyatun, menyembelih kurban. Waktu kapan? Waktunya habis turun sholat Id, lebaran kurban, Idul Adha. Beda sholat Id baru potong, persiapan potong kurban. Akhirnya kapan waktunya? Hari Tasrek, habis asar, berarti tanggal 13 ada 12 terakhir. 10, 11, 12, berarti 3 hari gitu kan. Udah lewat dari hari Tasrek berarti sunnah. Bukan sunnah tapi ibadah biasa. Kalau iqamah kan waktunya bebas. Tapi kalau kurban tentu harus di bulan Dzulhijjah. Menyembelih kurban, jazanya dha'nin. Yang pertama, kalau kita punya kambing, potong kambing. Ukuran yang mana kambingnya? Lahu sanatun, ukuran 1 tahun. Punya kambing udah umur 1 tahun, maka dipakai kurban. Kapan waktunya nanti motong? Diniatkan kurbannya ketika kita motong kurban. Jangan diomong-omong di waktu masih jauh-jauh. Kenapa? Maaf, masih banyak orang yang belum paham tentang masalah kurban. Ada yang nazar, ada yang sunnah. Yang nazar yang wajib. Ini maaf yang belum pada paham masalah tentang kurban yang nazar. Jatuh nazar itu apa? Janji. Janji siapa? Pertama, janjinya Nabi Ibrahim kepada Allah. Saking dia banyak ahli ibadah, ahli sedekah, barahan, ribuan onta disedekahkan. Bahkan ada yang ngomong, kata umatnya, wahai Nabi Allah, barahan banget sih, gitu kan? Keceplosan ngomong, kata dia, jangan-jangan onta ribuan anak punjuk akan jadi korbankan. Nah, itu keceplosan ngomongnya kan? Janji, akhirnya janji. Ditagih oleh Allah ketika tidur, ya Ibrahim ufi binazrik, gitu kan? Wahai Ibrahim, kamu sudah janji mau motong anakmu jadikan kurban, dikorbankan, mana buktinya? Ya, Ibrahim bangun. Kata Ibrahim, ini mimpi dari siapa? Setan kah? Apa siapakah? Atau iblis kah? Gitu kan? Tidur lagi, tempo hari, bangun lagi, dan lagi mimpian. Iya, Ibrahim bin Azrik, gitu. Sampai 3 kali. Udah 3 kali, baru sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Ternyata iya, itu impian dari Allah, ngasih tanda tuh. Suruh motong anaknya, bukan dipotong, diganti sama gibas. Janji keceplosan. Wajib nazar. Ketika nazar hati-hati. Kalau sudah nazar berarti wajib. Maka wajib nanti disedekahkan semuanya. Jangan makan 1 suap pun nggak boleh.
wajib sedekahkan kepada fakir miskin. Ya ketika kita keceblos ngomong, umpama di tengah-tengah di awal-awal jauh-jauh masih 3 bulan, mau kurban, mau kurban, itu sudah hukumnya wajib nazar janji sama Allah. Ketika kita makan nggak boleh, hukumnya haram. Masih banyak yang belum paham tentang masalah kurban. Kurban kadang-kadang dia sendiri yang makan. Nah itu yang belum pada paham. Kadang paham juga nggak dipakai, paling belum paham. Auswakoto sinuhu, atau ketika kambingnya belum nyampe umpama setahun tapi sudah ganti giginya. Pertama kan bertumbuh gigi yang kecil ketahuan, yang kedua berarti tumbuh gigi yang kedua. Ibarat kita juga sama, pertama lahirkan gigi kecil-kecil, ketika sudah umpama 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, 5 tahun beda gigi ya, ganti bolong-bolong giginya ganti, itu udah ganti gigi berarti udah ganti gigi, berarti udah setahun. Meskipun belum nyampe setahun tapi gigi termasuk sempurna. Anak sempurna maka dinisabkan, dan nisab jadikan kurban. Bagaimana kalau kambingnya kambing kacang dan lagi yang kecil, bukan kambing gembel atau domba, ausnya ma'zin. Kalau kambing kacang umur 2 tahun, nah dia kan kecil, badannya kecil gitu kan. Beda, ya kan? Beda dengan gibas. Itu umur 2 tahun. Wa baqalahu sanatani, baik kalau sapi. Kalau sapi patokannya sanatani umur 2 tahun. Ketika sapi 2 tahun, nyampe umur 2 tahun, injak ke 3 tahunnya, itu nisab jadikan kurban. Kalau onta lahu komsus ini onta 5 tahun, injak 6 tahun. Biniyati udhiyatin ingda zibhin, di mana kita diniatan kurbannya apa jauh-jauh sebulan berapa, di mana? Biniyati zibudhiyatin, dengan niat mau kurban, di mana? Ingda zibhin, ketika mau disembelih atau mau dipotong ternak tersebut, sapi, atau kalau masalah kerbau itu kias. Kias artinya samakan dengan sapi. Kalau kambing 1 orang gitu kan. Jadi kalau korban tetap pertama harus kambing yang paling kecil. Ayam nggak bisa, dan lagi korban pakai ayam, bingung, atau burung, bingung. Jadi tetap nggak nisab, tetap harus pertama kambing, kedua sapi, ketiga unta atau kebo. Gimana kalau umpama ternak kita seperti kuda, kurban, apa sah? Sah saja, jadi masalah. Yang makannya siapa? Itu kan bingung. Kita nggak ada kurban dengan kuda, jarang. Jadi ketika kita diniatan kurbannya, kamu dipotongnya ketika diniatan, atau bahasa ini, aku niat kurban, nawaitu anat bahan dalam mazbuhi udhiyatan, gitu kan. Motong, jadi potongnya diniatan. Hadza minka udhiyatan, gitu kan. Niat dimotongnya. Tentukan ta'yin. Matayin dari jauh-jauh, udah sebulan diniatan kurban, nggak masalah. Wahia afdalu minas shadaqah, dibandingkan dengan sedekah utama kurban. Nah, gitu. Kalau bulan haji utama daripada sedekah utama kurban. Bahkan utamakan ketika kurban disedekahkan, sunahnya gitu kan. Kalau yang wajib sedekahkan separohnya. Kalau yang nazarkan wajib semuanya sedekahkan, jangan makan sedikit pun. Kalau yang nazar janjikan.
Wa waqtuha min irtifai syamsin nahrin, waktunya tadi pertama datangnya di habis sholat Id patokannya gitu kan. Irtifai syamsin. Bukan satu matahari berarti jam 7, jam 8 habis bubar sholat Id. Ila akhir tasrik sampai akhirnya hari tasrik nginjak berarti ke 13-nya. Berarti tanggal 12 habis asar. Intinya 3 hari itu kan kurban waktunya. Hari pertama, lebaran pertama, kedua, ketiga. Wajibsiu sabu bakorin. Kalau masalah sapi untuk 7 orang, kalau kambing 1 orang. Begitu juga sama onta untuk 7 orang. Bagaimana kalau unta 1 tapi kurban 1 orang, jadi masalah lebih bagus. Dan nisabnya jadi kalau punya sapi 1 jadi untuk 7 orang, 7 keluarga gitu. 7 kepala, anak, istri gitu kan umpama. Kalau patungan 7 orang juga sama. Tapi dengan catatan ketika kita kurban harus yang sehat, yang gemuk, yang sempurna anggotanya. Gimana kalau nggak sempurna anggotanya, apa cukup? Wala yujsihu ajfaun, tidak mencukupi syarat untuk berikan kurban ketika ajfaun, tidak sempurna anggotanya. Kurus, anggota sempurna tapi kurus, buat apa? Diambil ke dagingnya bukan tulangnya. Masa kita makan tulang? Nggak mungkin kan? Kecuali kalau jin, yang jin makan tulang, memang iya jin makan tulang. Makanan dia. Kalau manusia makan tulang berarti jin. Jadi nggak bisa kalau yang kurus, nggak sah pakai kurban. Wa maqtu'atu ba'di zambin, atau yang nggak ada ekornya, separuh nggak ada ekornya dari asalnya atau udahannya, tetap nggak boleh, berarti nggak sempurna. Atau nggak ada kupingnya sebelah, uzunin, atau sepotong, ada sempurna cuman sebelah nggak ada, yang sebelah lagi nggak ada, sobek, itu nggak ada separuhnya kupingnya, nggak sempurna. Meskipun sedikit nggak adanya, cuma separuhnya yang sebelah, tetap nggak sempurna. Wadhat arjin, atau pincang kakinya, seleok, ada yang ngurut, ada yang mijit. Atau buta, wa'arin buta, awamrodin sakit, kambing sakit, ngeyeng, sakitnya merangi dagingnya, nggak sah dari kurban. Kambing sakit atau sapi yang sakit tidak sah. Bagaimana kalau kupingnya cuma sobek, bukan hilang tapi sobek, itu kan sempurna cuma sobek, bekas goresan gitu kan, atau kakinya kena luka. Wala yaduru saku uzunin, tidak jadi masalah ketika kurban pakai sapi, satu hewan atau kambing atau onta yang sobek kupingnya sedikit atau bolong sedikit, tidak jadi masalah. Bagaimana kalau umpama kurban tapi bukan pakai yang lakinya, yang ceweknya lagi hamil? Apakah sah? Wal mu'tamadun ada ajza'i tadhiyati bil hamili. Menurut kalau muktamad, kalau yang sahih tidak mencukupi syarat, tidak cukup pakai kurban, pakai kambing yang ceweknya yang lagi hamil, bunting. Cuman ikhtilafi ulama. Karena laki-laki lain lagi gitu. Pakai laki-laki utama laki-lakinya. Kalau yang ceweknya enggak utama. Khilaful aula. Cuman ulama ikhtilafiyah, khilafan lima sahau Ibnu Rib'ah. Menurut Ibnu Ahmad sah saja kurban pakai kambing atau pakai sapi yang lagi hamil bunting. Ini masalah yang diambil anaknya semuanya gitu, dagingnya maksudnya gitu. Yang diambil anaknya. Jadi masalah katanya Ibnu Rib'ah. Kita pakai sapi yang kelamin bunting.
lagi hamil, nggak jadi masalah. Tapi kaul Ibnu Rib'ah, bukan kaul yang terpilih. Kalau kita punya kambing lagi bunting, nggak jadi masalah, tapi ngambil kaul Ibnu Rib'ah. Lain lagi. Tadi harus yang sempurna angka kotanya. Tiba dinazarkan, bagaimana dinazarkan yang tidak angka tidak sempurna? Umpama nanti datang bulan umpama haji, saya mau kurban, tapi kurbannya pakai sapi yang enggak ada umpama kupingnya, nih, umpama sebelah atau kakinya yang patah, itu kan udah enggak cukup, termenuhi syarat. Tiba-tiba dinazarkan, dijanjikan, atau ketika nanti saya punya anak laki-laki lahir, atau anak laki-laki, ketika lahirnya laki-laki maka akan kurban, dikurbani nanti umpama bulan Zulhijjah, mau kurban buat dia, tapi pakai sapi umpama yang nggak ada kupingnya atau kambing ada kupingnya, itu kan aib, cacat. Tadi kan tidak boleh, tiba-tiba dinazarkan, apakah jadi kurbannya? Walau nazara atadiyata bima'ibatin wala yujzi'u udhiyatan fa innahu yalzamuha zibhuha. Ketika dinazarkan, dijanjikan, umpama nanti datang bulan Ramadan, nanti datang bulan Dzulhijjah, saya mau kurban, tapi pakai sapi yang aib, yang enggak ada kupingnya atau enggak ada ekornya, itu kan aib, tidak boleh dipakai. Dijanjikan, dinazarkan, maka tidak jadi kurbannya. Yang tadi ketika datang bulan Aleh, datang ketika bulan Dzulhijjah, apa dipotong? Wa innahu yalzamu dzibha, wajib dipotong, cuman kurban tidak jadi, tetap wajib dipotong di waktu kurbannya. Meskipun kurbannya tidak jadi hukum kurbannya, tapi wajib dipotong kambing tersebut atau sapi tersebut. Karena udah nazar, janji, anak janji berarti harus ditepati. Nah, ketika dinazarkan, apa kita boleh makan? Tidak boleh. Sudah tentu tidak jadi kurbannya, maka ketika ada sapinya harus dipotong, wajib dipotong. Atau sebenarnya yang kecil, harusnya yang gede, umur 5 tahun, 2 tahun, 2 tahun, tiba-tiba masih belum nyampe umur, masih kecil, dinazarkan, umpama nanti ketika anak saya lulus umpama ujian atau lulus umpama tes gitu, umpama gitu kan, mau nazar memotong kambing, tapi di waktu kurban, tapi kambingnya yang masih 6 bulan atau sapi yang 6 setahun, kan aib belum waktu, tiba dinazarkan, tetap wajib dipotong di waktunya, tapi tidak jadi kurbannya. Al-Qala ja'atuha udhiyatan, atau kita megang kambing yang ekornya enggak ada, ini aku jadikan kambing ini kurban. Nah, dipegang kambingnya ada depan kita. Nanti ketika bulan Dzulhijjah, bulan haji, aku jadikan kurban ini kambing ini. Sedangkan kambing yang aib, yang anggotanya tidak sempurna, tetap fainahu yalzamu dzibha, wajib dipotong kambing tersebut. Cuman wala tujzi'u udhiyatan, tidak jadi kurbannya. Wa yaftusa dzibha wa udhiyati, bagaimana akan dipotongnya waktu kurban? 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah dipotongnya, tapi di Natal kurban tetap tidak jadi. Wa ini tusok dzibha waqtal udhiyati, meskipun ditentukan dipotongnya di waktu kurban 10 bulan haji, 10 11 gitu 12, tetap tidak jadi kurbannya.
ana tidak jadi, tetap wajib dipotong kambing tersebut atau sapi tersebut. Wajibiyatnya majruha fitas, meskipun dibagikan dagingnya gitu kan, dia nggak makan memang, tapi bagi tetap tidak jadi kurbannya. Kenapa? Karena aib yang dipakai, kecuali yang nggak aib, yang sempurna gitu. Wa yarum aluknu min udiyatin aw hadiyin wajib nazruhu wa yajibu atasadu. Sekarang masih banyak orang yang tadi belum paham masalah kurban. Udah tentu kurban, ditentukan dari awal-awal, dari jauh-jauh, 3 bulan diniatan kurban. Nazar, najar. Ada nazar ketika waktunya kita punya kambing atau punya sapi, punya hewan kurban, apakah wajib kita beli, apa wajib kita potong? Wa yahrumu, ketika kita makan boleh enggak? Wa yahrumu al-uklu min udhiyatin, hukum tidak boleh makan daging kurban yang dinazarkan tadi. Jadi ketika kita udah dinazarkan, maka tidak boleh makan 1 pun juga atau 1 kilo pun juga boleh. Karena udah nazar, tentu. Berarti kita mau benar-benar ibadah niat karena Allah. Tiba-tiba ngambil cuma 1 paha atau ngapain kurban. Percuma tuh kan. Kalau mau yang sunnah itu enggak ada ngomong dari awalnya. Itu kan, jadi masih belum pada paham, maaf, itu masih belum pada paham niat kurban dari awalnya, tiba-tiba udah motong, ngambil duluan 1 paha, malah kepalanya lagi, waduh, di mana? Nah, itu belum pada paham. Kadang-kadang dia punya solusi, gini, bodoh amat. Kadang nggak dianggap, pikir nggak dianggap, banyak solusinya katanya gitu kan. Jadi kalau yang hukum nazar itu nggak boleh makan, boleh makan, boleh nggak, tapi ditukar dengan yang lain nggak apa-apa. Umpama si A punya kurban, si B punya kurban, kontekan dulu, bisikin dulu, bro, tukar yuk, nggak apa-apa. Umpama teman kita kurban 1 benang warna hitam, dia warna putih, berarti kita tukar disilang, nggak jadi masalah. Atau kambing, umpama kambing kita yang gede gemuk, aduh sayang banget, jangan sayang, kalau ibadah bener-bener kan, taqarrub bener kena Allah, bener-bener jangan sayang. Namanya sepadat paroh itu ibu kurbannya. Kalau mau tukar nggak masalah. Enggak haram, enggak, karena kita makan punya orang lain. Ya. Si fulan atau si B makan punya kita, sama gitu, tuker. Enggak jadi masalah kalau tuker. Itu juga harus benar-benar teliti kalau mau yang wajib. Kadang kita mah udah ketangeng, maaf ya, patungan. Oh, gua kurban 3 sapi nih. Udah potong, ngambil 1 di kanan, 1 karung, bawa duluan. Nah, malah kurang mantap, bawa kepalanya. Itu yang wajib. Sedangkan yang wajib itu harusnya semua disodakokan. Ada hadiah atau hadiah nazar. Kayak gini umpama bahasanya hadiah. Nanti umpama selesai, umpama hasil maksud tujuan, umpama kebeli tanah atau kebeli rumah, mau hadiah 1 ekor umpama sapi yang harga 40 juta gitu kan, umpama tiba-tiba dibolak-balik. Artinya hasil maksud dan tujuannya tercapai. Ketika waktunya potong sapi tersebut, kebeli yang harga 40 juta. Ketika udah ada, apa kita boleh makan? Wa yahrumu al-uklu min udhiyah min hijjin.
Hukumnya tidak boleh, haram makan daging atau daging sapi yang kita hadiahkan. Nggak boleh makan. Wajibnya apa? Wajibu atas soduku, wajibnya sedekahkan semuanya. Kenapa kena wajib nazruhu, wajib binazrihi, kena wajib dinazarkannya. Karena wajib, maka kita tidak boleh ngambil. Utamanya mending pasrahkan hidup-hidup ke yang berhak. Bagi-bagi tersebut, bagikan apa enggak apa-apa, potong, bagiin. Itu kan. Beres. Kita enggak kena apa-apa. Tapi kalau kita masih motong, kadang-kadang kita yang ngambil, repot urusannya. Berarti tidak sama dengan aturan fikih. Sedangkan aturan fikih itu ketika kurbannya wajib, maka kita tidak boleh makan sedikit pun. Nazar dinazarkan ya janjikan. Kalau mau benar-benar ibadah. Tapi kalau mau makan nggak apa-apa. Tapi yang sunnah itu ketika diniatan kurbannya waktu pas motong. Nggak niat awal-awal. Kayak gini bahasanya kalau yang nazar, yang wajib. Mang kemana? Mau beli kambing buat apa? Buat kurban. Nah itu di situ bahasanya. Atau, potongan yuk Tuh, udah niatan dari hatinya. Tuh. Ini yang belum pada ngerti. Yang belum pada paham masalah kurban. Jadi wajib, berarti semuanya sodakohkan yang wajibnya. Kalau mau hukum fikih. Tapi kalau fikihnya nggak tahu, cuman petemuin yang menentukan sini. Wajib, kalau yang wajibnya dinazarkan maka tidak makan. Kalau yang sunnah menjadi masalah. Yang sunnah mana yang tadi? Nggak ngomong-ngomong dari awalnya. Pas begitu waktunya tanggal 10 bulan haji, hari idnya, habis sholat id gitu kan, dipotong. Niatan kurban itu sunnah. Anak sunnah kita boleh makan. Tapi separuhnya sedekahkan juga, kasihan yang melihatnya. Berbagi kepada fakir miskin. Tujuannya kita merasakan daging kurban. Kalau kita kebanyakan kurban perasaan. Kalau kurban sapi, kebol atau sapi atau kambing jarang-jarang. Kebanyakan kurban perasaan kurbannya. Kebanyakan yang melihatin doang gitu kan. Itu. Jadi ketika kita kurban yang wajib, maka wajib disedekahkan semuanya. Kalau mau makan, tukar dengan tetangga kita atau saudara yang kurban. Tukar disilang, jadi masalah. Kalau yang sunnah, tapi saudaranya sedekahkan, kita makan. Kalau utamanya yang sunnah juga sama, ila luqman. Kalau makan 3 suap, berarti 3 kilo gitu kan, jadi masalah. Kalau yang sunnah utamanya. Lainnya itu sedekahkan. Utama makan, kalau mau makan hati 3 kilo patokannya, jadi masalah. Bagaimana kalau kulitnya sedekahkan buat fakir miskin. Walahu it'amu agniya. Ya, ketika kita kurban, bolehkah orang yang kaya raya? Itu kan agniya, goni, sugi, dikasih. Walahu it'amu agniya, boleh-boleh saja orang yang mampu, orang yang banyak harta, orang yang kaya raya dikasih. Tapi bukan tamalu. Artinya bukan dimiliki, cuma kasih buat makan doang. La tamlikihim, bukan dimiliki, tapi untuk dimakan. Beda dengan orang fakir miskin. Kita punya kurban umpama dikasih, umpama dari masjid ini 5 kilo. Ini 5 kilo jual lumayan lah buat beli. Bumbunya enggak jadi masalah dijual. Udah milik mereka. Kalau orang yang fakir miskin, beda lagi. Kalau orang yang sugi, haknya cuma untuk dimakan, bukan
untuk dijual belikan. Bagaimana Pak kalau kita beli daging kurban tiba-tiba dijual lagi? Enggak boleh, haram. Karena itu hak fakir miskin ada diri kita. Wa yusanu aibaha arrajulu nafsihi, disunahkannya ketika kurban memotong sendiri maunya gitu kan, jangan orang lain. Kalau mampu, kalau bisa nggak apa-apa, suruh orang lain gitu. Disunahkan ayat sadaha, menyaksikan, bukan wajib, sunnah ya. Ketika kita kurban, sunnah menyaksikan sapi atau kambing yang kita potong, yang lain yang potong, wakil orang lain nggak apa-apa. Ayat sadaha, saksikan, menyaksikan cara-caranya motong gini-gini gitu kan. Ini masalah disunahkan, bukan wajib. Atau kita nggak sempat menyaksikan, nyuruh orang lain, wakilkan, jadi masalah, sunnah bukan wajib. Ketika kurban, ada yang makruh ketika di waktu sebelum kurban. Mana? Bagaimana kalau motong rambut atau motong kuku sebelum waktu kurban? Sebelum waktu tanggal 10. Bolehkah enggak? Wa kuriha li muridiha izalatu sya'rin fi 'asri Dzulhijjati tasfiqi. Hukum dimakruhkan motongan rambut atau motongan kuku ketika sebelum kurban. Umpama tanggal 9 udah motong duluan, atau tanggal 10 sebelum kurban motong kuku dulu, nggak boleh, makruh hukumnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ikut diampuni dosa kuku kita, rambut kita. Di mana? Bagi orang yang kurban, motongannya kalau mau habis kurban. Hukum makruh motongan kuku, motongan rambut. Wa tasriki hatta yudahi sehingga kurban dulu, beres kurban baru potongan, ini masalah. Kalau motongannya sebelum tanggal 1 jadi masalah, masih jauh-jauh. Ini tanggal 10 mau kurban umpama nih, motong kuku dulu, enggak boleh, makruh hukumnya. Tidak pantas gitu kan. Karena kalau dipotong berarti tidak diampuni dosa kuku yang kita potong, rambut kita potong. Nah, itu maksudnya gitu kan. Itu masalahnya. Jadi kurban hukumnya sunnah muakkad, ada yang wajib ketika dinazarkan, dijanjikan. Bahasanya aku mau kurban gitu kan, atau aku jadikan kami jadi kurban. Ditanya sama teman, kemana bro? Ini mau beli sapi buat kurban. Itu nazar, anak nazar semuanya harus sudah pokokkan. Kalau yang sunnah yang nggak dijanjikan dari pertamanya. Pada siapa yang hukumnya sunnah muakkad? Yang pertama orang muslim. Wajibnya sunnah muakkadnya kepada orang yang muslim. Taklif, balik dan berakal. Rasyid, rasdah, atau punya harta. Orang yang bisa mengurus hartanya. Masih kecil tidak boleh, bahaya. Punya harta atau punya sapi, pasahkan kepada orang tuanya kalau dia punya, karena takutnya salah artikan, memserukannya salah gitu kan. Harus rasid, harus benar-benar bisa mengurus harta bendanya, harus hartanya ketika punya, maka kepada orang tua pasrahkan orang tuanya. Orang non muslim kurban tidak sah karena bukan muslim. Atau taklif, belum balik atau tidak berakal, tidak sah karena tidak termasuk hukum, tidak keperintah. Ya, kesimpulannya sunnah muakkad kurban, satu kepada orang yang muslim, yang kedua balik dan berakal. Huriyah, merdeka, kudro, punya untuk beli satu hewan untuk kurbannya. Jadi ketika kita punya harta lebih, maka itu disunah muakkad melaksanakan kurban. Jadi ketika kurban seseorang dalam satu keluarga, bapaknya yang kurban, ibunya tidak kurban, itu ketanggung semuanya.
kebun kambing, gugur semuanya. Jadi ketika bapaknya yang kurban satu orang cuma satu kambing, maka ibunya, anaknya ketanggung satu keluarga, gugur kesunahan oleh satu orang. Itu masalah kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ah, ayo. Iya. Sudah muakat, sama. Kita mampu. Kan orang tua belum dikurbanan, ya malu udah meninggal gitu kan, itu punya kodok jatuhnya. Tetap bagi kita sunnah yang masih hidup gitu kan. Itu kalau yang mampu buat beli sapi atau buat beli kurban gitu, kambing kurban atau sapi gitu kan, mampu beli diniatan kurbanan umpama yang udah tiada gitu kan. Sudah muakat sama juga, kita mampu. Sudah muakat bagi yang mampu, kalau yang nggak mampu nggak sudah muakat. Iya, gugur. Nah, gugur semuanya. Jadi kita kurban untuk khusus kurban umpama yang meninggal, ibu atau ayah gitu kan, kita kurbankan. Jatuhnya kodok, cuman gugur kesunahan. Menggugurkan kesunahan semuanya. Meskipun yang diniatan kurbannya cuman buat orang tua sudah tiada, tetap kita dapat pahalanya menggugurkan kesunahan buat kita sekeluarga. Iya. Oh iya. Jadi termasuk nazar. Iya. 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 Nazar wajib. Itu tadi. Kalau najib bukan wajib kan tersendiri. Nah, wajib. Udah niat. Udah niat kan, nazar itu udah diucapkan di lisan kita. Keluar itu wajib. Ditukar. Iya. Harus paham. Iya. Jadi gini Pak ya. Jadi ketika yang wajib itu nazar akan janjikan apa? Ketika ucapan sudah keluar dari lisan itu jatuh. Gitu kan? Umpama gua nanti mau kurban umpama bulan haji. Nanti kita punya wajib kurban. Itu. Lagi nih patungan nih kurban. Batu udah ucapan lisan keluar. Batu udah wajib. Anak wajib ketika nanti dagingnya harus disilangkan kalau makan. Iya disilang-silang. Iya, karena kalau nggak disilang kan semuanya sudah kohkan, kita boleh ngambil. Beda. Mending tuker, disilang.
Jadi caranya gitu, kalau ketika yang wajib itu ketahuan, umpama Pak Supri kurban, Pak Masri kurban, itu ke dulu, Pak, jangan lupa ya kita tukar aja, itu aja ngomong dulu sebelumnya, gitu maksudnya. Karena udah wajib, kalau benar-benar ibadah. Yang wajib juga sama nazar. Iya. Mentukar harusnya. Jadi kalau kita mau ngamalkan fikih, itu ke sistem yang ada masalah. Kalau benar-benar kita niat ibadah, tak perlu begitu kan. Ya kalau cuma iseng-iseng masa bodo amat. Iseng korban lah, dia punya nama kurban nih, sebodoh amat sebodoh gitu kan. Ya kalau benar-benar ibadah, benar-benar gitu kan. Sama benar ibadah benar-benar dijaga gitu kan. Ibadah nih yang kita ridhonya Allah gitu kan. Sama kita sholat juga sama sholat, kemudian sholat benar-benar benar-benar jaga sholatnya dari najis, dari wudunya kalau benar-benar sholat. Itu sama juga ibadah sholat juga sama, memahdok gitu kan. Kita mau sholat nih, tinggalkan dulu tempat ada kotoran tempat kita, kalau benar-benar sholat. Jangan salah aja tiba-tiba ada tercecah pakai sujud diinjak itu. Asal-asal sholat memperhatikan itu bahaya. Enggak sah sholatnya karena ada kotoran meskipun kecil, tetap yang penyakit itu yang kecil dulu bukan yang gede. Kita nginjak duri kan yang kecil, ya kan, bukan yang gede. Menginjak duri besi umpama segede kaki meja itu bukan duri, itu mah ketahuan sama kita, pasti hati-hati, itu kecil di penyakit masalahnya kan. Yang kecil yang penyakit. Memberi kita nginjak kotoran, jangan menganggap enteng. Bangkai nyamuk ketika sholat, enggak sah sholatnya, mau kemana? Ulama fikih tetap tidak sah sholat ketika bawa bangkai itu yang tidak nyawanya meskipun dia kecil, enggak ada darah ngocor, diampuni ketika di air, tidak diampuni ketika ke bawah sholat. Contohnya seperti bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai tikus gede kelihatan ada darahnya ngocor, yang kecil. Yang ketika kita beres sholat, tiba-tiba beres sholat pulang, pas ngodok kantong umpama ada bangkai nyamuk, sholat lagi, buang dulu bangkai nyamuknya. Atau kita lagi sujud, takutnya kesujudan bangkai nyamuk geser, nah gitu. Bersihkan dulu kamu bermusolat benar-benar, sterilkan dulu. Iya. Bila perlu bersihkan dulu tempat sujudnya, tempat sholatnya, jangan sampai kena pakaian kita. Karena najis itu kullu mustaqdarin yamna'u haisi'ata sholat, dia sudah meruqisah, enggak ada ampunannya, tidak sah dibahas sholat. Ketika kita sholat bawa nyamuk, bangkai nyamuk, tetap sholat kita qadha jatuhnya kalau udah lewat waktunya. Nah, gitu. Saking wajib-wajib dijaga, enggak ada ampunannya. Pada air diampuni, umpama kita minum di gelas tiba-tiba ada bangkai semut, jadi masalah, diampuni. Tadi air enggak ada darah ngocor, jadi dia masalah. Air sedikit ada bangkai nyamuk, jadi masalah. Kecuali di embernya ada sedikit buat wudu, ada bangkai umpama tikus, itu kan darah ngocor, beda lagi. Diampuni di air, tidak diampuni ketika di sholat, diantaranya bangkai semut atau bangkai nyamuk. Penyakit artinya penyakit najis tidak diampuni. Jangan anggap enteng meskipun kecil,
Karena yang jadi penyakit itu yang kecil dulu, bukan yang gede. Mudah-mudahan bisa ngamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada lagi? Udah. Cukup. Iya. Menggeling. Bangke. Menggeling. Udah ya? Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan bisa mengamalkannya. Allah ampunkan dosa kita semua. Allah angkat kita derajat kita semua. Allah jaga jamaah-jamaah kita semua dari fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakatihi umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa qul kalimatan dzalika Allahumma shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli salatin wa sayyidina wa sallallahu ajma'in ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik salatan tunajina bi وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك الدرجات وتبلغنا بها برحمتك اللهم اصرفنا من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اقض حاجتي وحاجة الجميع من كل حوائج الدنيا والآخرة اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا الصالحين وبركة حكمة حفيظا للقرآن وتضرب بحبل من الصالحين بحبل من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك رضاك والجنة والبك من سخطك والنار يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang saya sampaikan tadi banyak kekurangan dan kekeliruannya. Mungkin itu dari saya pribadi. Kalau kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.